Ini ada 3 bibitan mangga Kyojai yang ditanam dari biji, dan yang satu ini adalah sambungan secara okulasi. Kalau kita perhatikan, dari ketiganya ini memiliki ciri daun yang berbeda-beda, padahal ini adalah satu macam jenis varietas mangga saja. Nah, kita akan bahas sekarang untuk penyebab perbedaan ini adalah dikarenakan adanya mutasi genetik karena kita tanam dari biji. Nah, kemudian pada saat berbunga kemungkinan terjadi penyerbukan silang antara dalam satu pohon itu antara beberapa varietas. Sedikit cerita saja, kemarin saya punya satu pohon yang kita sambung pucuk dengan 3 varian mangga. Pohon mangga saya tersebut batang utamanya berasal dari mangga madu atau arum manis, mana lagi Probolinggo. Kemudian saya sambung pucuk dengan jenis mangga Kyojai seperti ini. Ini adalah hasil sambung pucuk, dan yang 2 ini adalah hasil semai biji. Kalau kita perhatikan, bentuk daunnya sangat berbeda sekali. Untuk yang satu ini, karakteristik mangga Kyojai-nya, daunnya itu masih kentara atau masih jelas. Pada ujung-ujungnya ada sedikit membulat dan tidak begitu meruncing. Juga ada semacam tekuan-tekuan, kalau kita lihat semacam daunnya agak melengkung gitu. Karena ini sambungan ini kita ambil dari indukan yang kita beli dari penangkar aslinya. Jadi kita beli dari bibitan dari yang berasal dari pohon induk tunggal. Bisa dilihat ini adalah bekas sambungannya tipe V terbalik. Ini label yang saya buat. Dari ketiganya ini ada perbedaan pada daun. Kemarin karena asalnya biji mangga ini dari pohon yang mempunyai 3 varietas beda, makanya kemungkinan terjadi penyerbukan silang pada saat kondisi berbunga. Kalau kita lihat yang satu ini, daunnya memang besar, ciri khas mangga Kyojai. Tetapi kalau kita amati dari struktur pertulangan maupun tipe daun bagian ujung ini menunjukkan kalau mangga ini mengalami penyerbukan silang dengan mangga damar yang daunnya semacam ini, sedikit menyempit dan pada ujung-ujungnya runcing sekali. Kemudian jarak tulang-tulang daunnya dengan Kyojai yang asli sedikit lebih lebar ataupun lebih panjang ya, ini jarak tulang daunnya ini. Nah, kemudian untuk yang satu ini, kalau kita amati, ini lebih mirip dengan mangga madu
atau mana lagi Probolinggo. Karena pada pohon itu batang indukannya memang berasal dari mangga madu, dan posisi pada saat kemarin mengeluarkan bunga itu dari cabang aslinya memang juga sedang dalam masa berbuah. Jadi dalam satu fase itu kebetulan sekali kemarin 3 buah bersamaan, jadi mangga madu, mangga Kyojai, dan mangga damar. Masih ada satu lagi varietas yang saya sambung pucuk pada batang pohon mangga saya itu, yaitu mangga Jokanan. Kebetulan pada saat itu posisinya tidak berbunga. Nah, dari peristiwa semacam itu bisa kita simpulkan bahwa kalau kerugiannya untuk menempelkan satu pohon beberapa varietas adalah nantinya akan terjadi penyerbukan silang yang kemungkinan akan merubah varietas ataupun tipe buah yang kita dapatkan. Kemarin dari satu pohon itu saya mendapati buah mangga Kyojai yang peloknya itu atau bijinya sedikit agak tebal, tetapi rasanya lebih enak dan lebih menyerupai mangga mana lagi semacam ini. Jadi lebih manis dan lebih harum. Cuma kerugiannya pada bagian biji itu, kalau yang asli Kyojai itu kan bijinya tipis gepeng, itu agak besar. Jadi ada faktor kerugian maupun keuntungan dari kita menyambung ataupun okulasi dengan berbagai macam varietas. Keuntungannya adalah kita tidak memerlukan lahan yang banyak, karena kita cuma menanam satu pohon tetapi bisa mendapatkan berbagai varietas yang kita inginkan. Terima kasih, semoga diskusi kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.